Tidak terbayangkan buat saya untuk bisa memulai sebuah pekerjaan Tuhan di tempat ini dari dua keluarga dengan pendeta Eko dan berkata, siapa jemaatnya? Ya, keluargamu dan keluargaku. Dari beban yang kemudian saya gumulkan dengan Tuhan, kemudian akhirnya saya memulai pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidup saya di tempat ini. Banyak kejadian, banyak hal yang sudah saya lewati bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Dan hari ini izinkan saya untuk mengulangi apa yang Tuhan sampaikan kepada saya 11 tahun yang lalu. Visi Tuhan dan misi Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saya lahir dari seorang anak pendeta. Kemudian saya melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda yang saya alami di gereja di mana saya bertumbuh. Saya lihat ketika teman saya jatuh dalam dosa, dia berkata, saya nggak bisa ke gereja karena saya sedang hancur. Ketika saya bergumul dengan dosa, saya tidak ingin ke gereja. Itu yang saya amati Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sakit kan Bapak Ibu nggak ke gereja kan? Kenapa kemarin nggak ke gereja? Sakit. Kalau di Alkitab, kalau ada orang sakit malah dibawa ke gereja. Itu yang kemudian saya lakukan Bapak Ibu. Bapak Ibu saya sakit parah, Bapak saya sakit parah, saya tangguh dan saya taruh di sini. Saya cuma bilang sama Tuhan, saya bawa orang sakit. Mungkin nggak pernah ada kan di gereja lain. Tapi saya pingin semua orang yang punya masalah itu datang ke gereja. Saya bilang sama teman-teman di sini, nanti kalau ada orang datang, pasti ditanyain ya kenapa, bagaimana. Datang saja ya ke gereja. Kenapa sih Bapak Ibu seperti itu? Mungkin Bapak Ibu punya masalah seperti ini. Bapak Ibu punya mobil? Punya ya? Pernah mogok Bapak Ibu? Belum pernah ya? Berarti masih baru mobilnya. Kalau mobilnya udah lama, pernah mogok pasti. Kalau Bapak Ibu punya mobil mogok, Bapak Ibu simpan di garasi atau Bapak Ibu bawa ke bengkel? Jangan Pak, nanti ketahuan susahnya. Simpan saja di garasi, disimpan saja. Betul begitu Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu punya sesuatu yang rusak, Bapak Ibu sakit begitu, Bapak Ibu ke dokter tidak? Jangan Pak ke dokter Bapak Ibu, nanti ketahuan sakit. Hari ini, kalau Bapak Ibu ke gereja, Bapak Ibu tutupi kejelekan Bapak Ibu. Ya, sudah dalam hati ya Bapak Ibu ya. Jangan lihat kanan kiri, udah lihat depan aja. Bapak Ibu, kadang kita ke gereja dan kemudian memoles hidup kita seperti supaya tidak kelihatan kalau saya sedang punya masalah. Seperti saya sedang baik-baik saja. Seperti seorang yang luar biasa, pada dalamnya hancur berkeping-keping. Padahal sedang bergumul dengan Tuhan yang berkata, saya nggak ke gereja dah. Bapak Ibu ke gereja itu karena Bapak Ibu dan saya. Ya kalau saya bisa, kalau saya nggak bisa, saya nggak ke gereja. Seperti itu kan Bapak Ibu? Nah hari ini, saya mau kita semua punya konsep yang baru Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa kelihatan kan saya udah buat tulisan besar-besar. Oke, 1, 2, 3. Ulangnya ya Bapak Ibu. Saya ke gereja kalau hidup saya sudah beres. Salah? Mana Bapak Ibu mobilnya bagus-bagus, nggak masalah kalau di showroom sebab ke bengkel. Kenapa? Saya mau tambah aksesoris, ya itu berbeda Bapak Ibu. Tidak ada ya. Tapi ketika Bapak Ibu nggak beres, artinya Bapak Ibu kemana? Jangan Pak, saya lagi berdosa Pak.
nggak mungkin saya ke gereja. Tapi hari ini, saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, ya Bapak Ibu tidak beres. Bapak Ibu harus ke gereja. Kenapa? Karena justru karena Bapak Ibu rusak, kita datang kepada Tuhan. Jadi gereja yang sebelah kita sebelah kanan Bapak Ibu. Kiri ke kanan? Ya udah terserah Bapak Ibu. Kanannya Bapak Ibu ya. Kanan Bapak Ibu, kiri Bapak Ibu. Nah, kalau kanan Bapak Ibu, jadi di gereja itu kira-kira ketemu orang baik atau orang yang nggak baik? Dua-duanya. Oke, mari kita ulang lagi ya. Kalau gereja itu kumpulannya orang rusak, berarti kira-kira baik tidak orang yang ke gereja? Tidak. Oke. Kalau tidak baik Bapak Ibu, jadi kenapa ya Pak kok di gereja itu saya sering konflik ya, kok orangnya nggak bisa diajak ngomong ya Pak, kok susah lah, iya kan, rusak Bapak Ibu. Ya bagaimana Bapak Ibu, itu sebabnya Bapak Ibu, saya pingin GBF ini menjadi sebuah bengkel, bukan sebuah show, bukan sebuah pertunjukan entertain, bukan sebuah tempat di mana kita menunjukkan kehebatan kita menunjukkan kemampuan kita, tetapi GBF itu adalah tempat di mana Bapak Ibu bisa membuka kap mobil Bapak Ibu dan berkata, saya rusak, tolong diperiksa dong rusaknya. Jadi saya ingin kerinduan saya yang Tuhan taruh dalam hati saya, GBF ini menjadi tempat di mana orang baik, orang tidak baik menjadi baik. Jadi kalau di luar sana Bapak Ibu harus kelihatan baik nih. Jangan dibalik ya Bapak Ibu ya, jangan dibalik. Kalau di luar sana kelihatan nggak baik, nggak apa-apa, oh nggak apa-apa, nggak di gereja. Tapi begitu masuk gereja jadi orang baik. Keliru Bapak Ibu, kalau begitu kita bukan gereja aja lah. Setuju nggak Bapak Ibu? Supaya Bapak Ibu kelihatan nggak baiknya kan? Harusnya gereja itu tempat tidak baik, jadi keluar itu jadi baik. Bapak Ibu ada pernah masuk ke bengkel, keluar jadi tambah hancur lebur Bapak Ibu? Yang pertama bisa jalan, kemudian keluar bengkel dorong. Kenapa? Nggak bisa jalan. Nggak ada kan Bapak Ibu? Bapak Ibu keluar bengkel harusnya tambah apa Bapak Ibu? Tambah baik gitu kan? Kalau Bapak Ibu keluar gereja tambah baik atau tambah buruk? Baik. Oke. Baik ya Bapak Ibu, harus baik, keluar dari gereja harus tambah baik. Kalau gitu siapa yang boleh ke gereja? Mari kita buka Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25. Siapa yang boleh ke gereja? Siapa yang boleh ke bengkel? Bapak Ibu ini boleh saya sebut bengkel ya Bapak Ibu ya? Jadi siapa yang boleh ke bengkel? Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25 kita akan baca silih berganti. Apakah sudah ketemu semuanya? Terima kasih Pak Dono. Ada yang lain yang sudah ketemu? Amin. Baik. Kita akan baca berganti. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu akan baca ayat yang genap. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus Tuhan, maaf. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan setia. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita,
seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi, terima kasih. Jadi, hari ini saya mau nyatakan kepada Bapak Ibu, bengkelnya sudah dibuka. Kenapa sudah dibuka? Karena Yesus sudah mati buat Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menghampiri tahta kudus Allah tanpa Bapak Ibu berkata, saya tidak layak. Karena Tuhan sudah membukakan, terbuka buat siapa saja yang mau datang ke gereja. Dan inilah tempat buat Bapak Ibu bertemu dengan Tuhan, mengakui semua perbuatan Bapak Ibu dan saya, membawa semua beban Bapak Ibu dan saya, dan membuka kap mesin Bapak Ibu dan berkata, Tuhan, saya rusak. Kenapa saya berani berkata begitu? Karena bengkelnya sudah buka Bapak Ibu. Biasanya yang paling mengerikan kalau masuk bengkel itu apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Nah ini kan, betul nggak? Karena biasanya rusak satu, terus kemudian teman-temannya banyak. Ini juga diganti Pak, ini juga diganti Pak, ini juga diganti Pak, ini juga diganti. Saya ingat sekali ketika kalau mau bongkar motor itu saya tanya, Rin, ini bongkar nggak? Pak, kalau dibongkar nanti banyak Pak yang diketahui gitu. Tapi tenang Bapak Ibu. Harganya sudah apa Bapak Ibu? Sudah lunas, dibayar. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang bisa memperbaiki hidup Bapak Ibu menjadi luar biasa, menjadi sempurna, tanpa takut harus membayar. Kenapa? Karena harganya sudah lunas, dibayar. Apakah Bapak Ibu masih ragu-ragu untuk membawa hidup Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu punya asuransi kesehatan, Bapak Ibu cepat-cepat ke rumah sakit enggak? Cepat-cepat ke rumah sakit kan? Ada Bapak Ibu yang merasakan tubuhnya nggak enak itu, langsung, saya langsung ke rumah sakit. Kenapa? Karena Bapak Ibu punya asuransi. Dan hari ini Bapak Ibu punya masalah, punya pergumulan, Bapak Ibu bisa datang ke gereja, dan Tuhan bilang semuanya sudah ditanggung, semuanya sudah dibayar, Bapak Ibu bisa dibetulkan di tempat ini. Jadi Bapak Ibu mari kita masuklah ke dalam bengkel Tuhan ini, dan mari kita buka apa yang menjadi masalah Bapak Ibu Saudara. SOP-nya bagaimana Bapak Ibu? SOP-nya ada SOP ya Bapak Ibu ya, ada SOP. Ini hasil dari rapat saya beberapa hari ini, saya kenal namanya SOP. Oke, ada standar operasionalnya Bapak Ibu. Apa standar operasionalnya? Mari kita lihat di ayat yang ke-24 Bapak Ibu. Ayat ke-24 berkata bagaimana? Saling apa Bapak Ibu? Saling memperhatikan gitu ya. Nah, jadi yang pertama, pengecekan pertama itu mengecek hati, dan itu saling memperhatikan Bapak Ibu. Jadi kalau wajah teman sebelah kirinya, lihat Bapak Ibu, lihat ya. Kanan kirinya lihat Bapak Ibu. Wajahnya bagaimana Bapak Ibu? Penuh dengan keceriaan atau lagi sedang kayaknya ditekuk-tekuk begitu, tanya apa kabar, gitu kan? Jawabannya apa Bapak Ibu? Nah, kalau ditanya ini apa kabar, Bapak Ibu sebelahnya baik. Apa kabar? Kan nggak punya duit. Jawabannya pasti apa? Sama. Jawabannya pasti sama gitu ya. Nggak ada yang berat begini. Nggak punya duit. Om saya punya. Bagi-bagi yuk, gitu. Nggak ada. Pasti jawabannya sama. Kenapa? Karena takut kalau. Jadi hari ini Bapak Ibu ada kata yang baru yang mungkin Bapak Ibu harus pelajari. Namanya kata noo. Kata noo itu artinya memperhatikan dengan dalam, dengan seksama. Tuh, pakai apa? Pakai lampu senter dilihatin. Teman saya kenapa ya itu ya disenterin? Pertanyaannya biasanya gimana Bapak Ibu? Lu kepo amat sih gitu kan? Karena Bapak Ibu tidak merasa bahwa tempat ini adalah tempat untuk memulihkan. Tapi ketika Bapak Ibu merasa bahwa tempat ini adalah tempat memulihkan, tempat di mana Bapak Ibu bisa mengaku dosa Bapak Ibu tanpa dihakimi,
Bapak Ibu bisa jujur sama dengan Tuhan tanpa punya peraturan-peraturan yang panjang lebar luar biasa gitu ya. Bapak Ibu bisa berkata, saya lagi parah. Ada teman sebelahnya berkata, yuk berdoa buat saya. Hari ini saya senang sekali. Saya juga sedang ada masalah yang berat. Dan ketika saya tadi ketemu dengan seseorang, kami adalah teman doa tiap pagi. Dia cerita masalahnya, dan saya juga bilang sama dia, saya juga punya masalah. Dia bilang begini sama saya, Bapak cerita aja sama saya ganti doain Bapak. Mungkin itu kata sederhana yang keluar dari hati dia, tapi itu seperti sesuatu yang membuat saya rasanya saya tidak menanggung sendiri. Setiap jam 4 pagi saya dengan seorang itu selalu berdoa. Mari kita berdoa. Karena dia punya masalah dan akhirnya saya juga punya masalah. Kami punya janjian setiap hari berdoa bersama. Bapak Ibu, ini tidak hanya berlaku untuk satu orang. Kalau Bapak Ibu punya masalah, saya mau jadi teman Bapak Ibu untuk berdoa bersama. Mau jam berapa saja saya mau Bapak Ibu. Mari kita jadi teman doa. Saya mau jadi orang yang akan memulihkan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu juga orang yang memulihkan hidup saya. Mari kita berkata, saya kata no buat semua orang di sekitar saya. Saya mau jadi teman seperti Bang Lena. Saya mau memperhatikan kamu. Mungkin saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa kasih apa-apa, tapi saya bisa berdoa. Bapak Ibu ingat, Tuhan bilang bagaimana jika dua orang sepakat di dunia ini minta apa saja maka dia akan diberi. Itu sebabnya Bapak Ibu cari teman doa. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Inilah yang disebut dengan kata no. Enggak hanya tiap hari minggu Anda berkata apa kabar, baik. Kamu baik-baik saja, baik-baik saja. Tapi ada sebuah hubungan dalam ketika saling memulihkan, saling ngecek Bapak Ibu. Jadi kata ini yang Bapak Ibu dan saya miliki harus saling memperhatikan. Itulah yang Tuhan perintahkan untuk kita semua teman-teman yang ada di GBF ini. Jadi bengkelnya sudah dibuka, Bapak Ibu semua siapa saja boleh masuk ke tempat ini, boleh datang ke tempat ini dengan bebannya apa saja Bapak Ibu. Karena ini adalah bengkel. Terus Pak, kalau nanti sudah sembuh, orangnya keluar dari tempat ini, ya udah nggak apa-apa, urusan dia dengan Tuhan. Kalau dia bisa membuat tempat lain menjadi lebih bagus, baiklah. Bapak Ibu tidak ada yang berpikir bahwa kita akan selamanya di bengkel kan Bapak Ibu? Betul nggak? Satu kali lah Bapak Ibu akan kemana? Yerusalem baru kan? Bapak Ibu nggak akan tinggal di GBF selamanya kan? Bapak Ibu akan menuju kemana? Yerusalem baru kan? Kita akan terus ketemu nanti di sana kan? Jadi tidak hanya sampai di sini. Jadi mari kita perbaiki hidup kita. Dan mari kita saling menguatkan Bapak Ibu. Nah, kata yang kedua yang menarik itu adalah ayat 24 itu saling mendorong gitu ya. Kata saling mendorong itu adalah seperti mengasah gitu ya. Jadi memicu, merangsang begitu. Jadi yang dipicu apa? Kebaikan, bukan pertengkaran. Jadi yang dipicu itu adalah pemulihan. Jadi kalau ada saudara kita yang sedang dalam masalah, jangan dikomporin Bapak Ibu. Iya memang begitu. Dia mau katanya begitu. Memang udah dari sononya, udahlah biarin aja.
Enggak begitu. Tetapi mari kita sama-sama berkata, yuk bangkit lagi, yuk berjuang lagi, menjadi semakin baik bersama dengan Tuhan. Jadi, mari kita saling membetulkan, saling menguatkan, saling mendorong untuk pekerjaan baik. Jadi saya ingin di tempat ini tidak ada yang lebih hebat atau kurang hebat atau tidak hebat. Saya bukan siapa-siapa Pak, saya anggota biasa. Wah, saya bukan anggota Pak, jadi udah bukan anggota yang biasa. Nggak ada Bapak Ibu, saya nggak pengen itu Bapak Ibu. Saya ingat sekali itu berkesan sekali itu kata-kata anak STT itu. Yang menjadi anggota biasa itu. Saya bilang sama anak STT itu, emang ada anggota yang nggak biasa? Bapak Ibu, saya nggak pengen itu Bapak Ibu. Saya pengen semua orang dipulihkan, semua orang siapa saja yang datang menikmati berkat Tuhan dan menjadi orang yang luar biasa dalam hidup. Bagian yang terakhir, SOP yang terakhir. SOP yang terakhir itu adalah ayat 25 Bapak Ibu. Mari kita lihat di ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari apa Bapak Ibu? Pertemuan-pertemuan. Tapi mungkin Bapak Ibu yang berkata begini, malas Pak, ketemunya dia lagi, lu lagi. Terus dia mah udah rusak Pak. Ya, memang karena di sini itu tempatnya orang rusak. Persekutu buat apa Bapak Ibu? Untuk saling menguatkan, saling menyemangati, sehingga dia tetap tidak jadi rusak atau rusaknya tidak parah, tapi kemudian tambah baik. Itu kan? Ini contoh. Anak-anak muda, kalau lingkungan kalian nyontek semua, artinya kalian nyontek nggak? Iyalah. Yang paling gampang, contohnya saya jangan anak muda di sini baik-baik. Saya dulu dari Jogja itu, kalau naik motor itu sopan, di pinggir pelan-pelan, gitu. Lampu merah berhenti, gitu kan. Kemudian di Jakarta ini saya pernah lampu merah berhenti di pinggir, di belakang saya dorong-dorong saya, maju, gitu. Kan merah ya. Terus saya liatin dia, terus maju gitu Pak, sambil melototin saya. Merah Pak, gitu kan. Maju, saatnya saya minggir, daripada dia teriak-teriak gitu saya minggir. Sambil lewat, saya dimaki sama dia. Saya mikir begini, yang salah kan dia, kenapa saya yang dimaki ya? Tapi hari ini Bapak Ibu, kalau ada orang di depan saya dan nggak maju, saya lewat trotoar Bapak Ibu. Dan ternyata itu dicontoh juga sama Pak Jadi. Ada lewat trotoar Bapak Ibu. Kenapa? Karena lingkungan hidup saya seperti ini gitu ya. Kalau saya naik mobil, saya bilang naik motor tuh. Nggak mikir naik motor kanan kiri kanan. Tapi kalau saya naik motor, ya begitulah kelakuan saya Bapak Ibu. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Ya karena lingkungan saya membuat seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini menjauhkan diri dari persekutuan dan Bapak Ibu ketemu dengan lingkungan yang seperti itu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya seperti itu. Tapi ketika Bapak Ibu masuk dalam lingkungan seperti ini, Bapak Ibu di sini jaim semua kan? Halo pagi. Ini ya, kalau gitu jangan keluar lah. Nanti tolong Agus nanti dikunci ya. Selamanya kita di sini. Gitu. Jadi nggak ada lagi yang ngumpat, nggak ada lagi yang teriak-teriak, nggak ada lagi yang udah di sini aja diem aja. Kenapa? Jadi baik kan? Persekutuan itu membuat jadi baik. Kok nggak jadi baik? Persekutuan itu memperbaiki hidup yang hancur. Proses yang berat diangkat bareng-bareng, didukung bareng-bareng. Jangan isolasi karena saya sedang punya masalah, saya nggak ke gereja, saya diam-diam saja. Kan nggak begitu Bapak Ibu. Saya ingin jadi tagline kita semua. Saya ingin GBF itu menjadi safe place, bukan safe zone. Safe place itu artinya Bapak Ibu bisa mengaku dosa apa saja di sini tanpa pernah takut untuk dihakimi.
tanpa pernah takut untuk dikatakan, wah kamu hancur, lebur begini-begini, enggak. Bapak Ibu bisa mengaku dan kita bisa maju bersama. Kenapa? Karena habis itu ada di proses pembentukan. Bapak Ibu, saya tidak kompromi dengan dosa ya Bapak Ibu ya. Jangan berkata begini, nggak apa-apa Pak Yosi, kita main ini berdosa-berdosa nggak apa-apa. Enggak begitu Bapak Ibu. Ini ada tempat di mana Bapak Ibu berubah. Kalau Bapak Ibu nggak berubah, berarti montirnya pusing setengah mati itu Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah betulin motor? Yang motornya nggak benar-benar Bapak Ibu. Montirnya bagaimana Bapak Ibu? Pusing kan? Jadi kalau Bapak Ibu nggak berubah itu, montir-montirnya teman-temannya ini pusing Bapak Ibu. Jadi di sini nanti Bapak Ibu akan diingatkan, jangan berdosa lagi ya, jangan berdosa lagi ya. Bapak Ibu jangan lupa, ingat muk yang dikasih GBF setiap Paskah. Apa kata-katanya di situ? Yesus sudah mati buat Anda. Jangan berdosa lagi. Bukan berarti bahwa di sini tidak boleh orang berdosa datang, tidak. Tetapi di sini Bapak Ibu bisa dipulihkan. Bapak Ibu bertobat, Bapak Ibu bertumbuh menjadi serupa Kristus, keluarnya jadi begitu Bapak Ibu. Jadi mobil yang kinclong lagi begitu. Bapak Ibu, itu yang harus kita kerjakan dan itu yang harus Bapak Ibu dan saya lakukan. Ini adalah tempat aman buat Bapak Ibu, mengaku semuanya, belajar banyak hal. Jadi jangan mulai memikirkan, oh harus begini-begini. Enggak usah Bapak Ibu, yuk kita ngomong seadanya. Semuanya ini dikeluarkan, tapi Bapak Ibu, bukan berarti di sini ngapa-ngapa, di sini berarti bisa ngapa-apa ya Pak, suka-suka saya. Enggak suka-suka Bapak Ibu, tapi di sini Bapak Ibu dibentuk. Jadi kalau saya berkata nanti, atau teman-teman berkata, atau siapa saja berkata, tinggalin dosamu, sok lu gitu. Enggak begitu Bapak Ibu. Udahlah capek lu ngomongin dosa lu. Enggak, itu adalah tugas tanggung jawab kita semua sebagai montir-montir yang Tuhan percayakan, saudara-saudara ditempatkan di sekitar Bapak Ibu untuk mengingatkan karakter Bapak Ibu harus berubah, harus bertumbuh. Bapak Ibu harus dipulihkan menjadi serupa Kristus, supaya kita bisa jalan-jalan Bapak Ibu. Jalan-jalan Bapak Ibu. Kemana? Yerusalem baru. Jangan ada yang ketinggalan, karena kita akan ke sana Bapak Ibu. Diperbaiki itu untuk melangkah maju Bapak Ibu. Diperbaiki untuk Bapak Ibu siap untuk masuk ke Yerusalem baru. Kita ini hanya sementara di sini. Dan tempat ini bukan untuk menyimpan dosa. Tempat ini bukan untuk bersembunyi dosa. Tempat ini adalah tempat untuk Bapak Ibu membongkar dosa Bapak Ibu. Di akhir khotbah ini, saya sangat mengharapkan GBF menjadi tempat yang aman untuk mengakui dosa. GBF tempat yang aman untuk bertobat. GBF tempat yang aman untuk dipulihkan. Dan GBF ada tempat untuk Bapak Ibu dan saya dibentuk menjadi serupa Kristus. Itu adalah satu kerinduan yang Tuhan titipkan dalam hati saya untuk tempat ini. Saya tidak pernah mikir punya gedung. Saya tidak pernah mikir punya sesuatu yang bagus, yang dilihat baik. Saya hanya ingin Bapak Ibu dan saya punya pengalaman dengan Tuhan dan bisa berkata, kalau saya kesini, saya ketemu dengan Tuhan. Siapapun nanti yang akan melayani tempat ini, apapun yang dikerjakan tempat ini, kerinduan saya hanya satu, ketemu dengan Tuhan. Bapak Ibu ketemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, dan Bapak Ibu dipulihkan. Semua orang bisa diterima, semua orang bisa didengarkan, tapi semua orang mau ditegur Bapak Ibu, semua orang mau dipulihkan, semua orang mau dibentuk menjadi serupa Kristus. Jadi nanti kalau ada yang Bapak Ibu yang dipukul, Bapak Ibu tahu itu proses yang sedang Bapak Ibu dan saya kerjakan.
tarik-tarik. Kenapa? Karena Bapak Ibu harus menjadi serupa Kristus. Saya harus menjadi serupa Kristus. Bapak Ibu juga harus menjadi serupa Kristus. Inilah kerinduan saya Bapak Ibu. Inilah yang Tuhan titipkan dalam hati saya. Jangan sembunyikan kerusakanmu. Jika jiwa Bapak Ibu lelah, jika hidup Bapak Ibu rusak, datanglah ke GBR. Inilah rumahmu. A safe place for everyone. A safe place for everyone. Saya ingin ini menjadi satu slogan kita semua. Jadi kemana Bapak Ibu? Ke GBR. Ada apa di GBR? Tempat yang aman untuk saya menjadi keluarga. Saya tidak bisa memenuhi semua keinginan Bapak Ibu. Saya tidak bisa melakukan banyak hal untuk Bapak Ibu. Tapi ada banyak tantangan lain selain saya yang bisa juga merangkul Bapak Ibu, menguatkan Bapak Ibu, mendorong Bapak Ibu, membuat Bapak Ibu dan saya dipulihkan. Ibrani 10, 19, 25 ini kiranya menjadi ayat kita semua, di mana pintu bengkel sudah dibuka. Bapak Ibu sudah ditanggung biayanya. Bapak Ibu, mari kita betulkan hidup Bapak Ibu di tempat ini. Jangan takut untuk mengaku. Ada barcode yang setiap kali dituliskan oleh multimedia. Bapak Ibu punya beban, silakan tulis beban Bapak Ibu di kolom itu, screenshot di scan, dan kemudian Bapak Ibu bisa tulis di sana. Kalau mau didoakan sama-sama oleh semua orang, itu nanti akan saya share di jam-jam doa. Tapi ketika Bapak Ibu berkata hanya untuk pendeta saja, saya akan menjadi teman Bapak Ibu untuk berdoa. Saya akan jadi teman Bapak Ibu. Saya hanya punya doa Bapak Ibu. Saya hanya bisa menjadi teman sepedang Bapak untuk menangis bersama dan berdoa bersama. Mari kita berdoa bersama Bapak Ibu. Mari kita bertumbuh bersama, menjadi serupa Tuhan. Dan kiranya ini, Bapak Ibu mengetahui hati saya, hati yang Tuhan berikan dalam hidup saya untuk tempat ini. 11 tahun kita akan bersama-sama. Sudah bersama-sama dan mungkin kita akan terus bersama-sama. Ada banyak hal yang akan kita lalui. Tetapi ingatlah selalu bahwa ini adalah tempat yang aman. Mari kita buat ini menjadi tempat yang aman untuk Bapak Ibu bertumbuh. Ingatkan saya selalu untuk tetap dalam visi dan misi yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Jadi Bapak Ibu, mari kita sama-sama menjadi kawan seperti Allah untuk saling menguatkan, saling membetulkan,